Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pagi ini adik-adik mahasiswa tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun saat ini masih masa pandemi COVID, namun harapannya adik-adik mahasiswa tetap semangat untuk belajar. Harapannya juga dengan video ini adik-adik mahasiswa lebih memahami terkait metode penangkapan ikan, khususnya alat tangkap live net ataupun bagan tancap. Sebelum kita membahas lebih jauh, sedikit Ibu sampaikan terkait penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Nah, berdasarkan kode etik penangkapan yang bertanggung jawab yang disepakati oleh FAO pada tahun 1985, bahwasanya setiap pengusaha ikan itu harus menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena alat tangkap yang merusak ataupun alat tangkap yang destruktif sangat tidak dianjurkan ataupun sangat tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena jika alat tangkap ini terus-menerus beroperasi, tentunya sangat berdampak tidak baik terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Contohnya, stok ikan di perairan itu akan semakin lama semakin menurun. Daerah penangkapan ikan akan semakin jauh. Kenapa? Karena sumber daya ikan di laut itu semakin menurun. Nah, sebagai ilustrasinya adalah beberapa puluh tahun yang lalu sumber daya ikan itu masih sangat berlimpah sekali. Namun, seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan sumber daya ikan di laut semakin lama semakin berkurang, daerah penangkapan juga semakin jauh. Nah, jika keadaan ini terus berlanjut, tentunya sangat tidak baik. Bisa-bisa 50 tahun ke depan sumber daya ikan di laut akan habis. Artinya anak cucu kita tidak akan menikmati nikmatnya ataupun enaknya rasa ikan segar. Nah, oleh karena itu, organisasi dunia sangat tidak mengizinkan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Nah, salah satu alat tangkap yang dianggap ramah lingkungan itu adalah alat tangkap live net ataupun bagan tancap. Bagan tancap atau live net ini merupakan salah satu alat tangkap light fishing dengan prinsip penangkapan bersifat pasif. Jadi, bagan tancap ini terbuat dari susunan bambu yang berbentuk segi empat dan dipasang secara menetap di atas perairan. Adapun komponen-komponen utama dari pembuatan bagan tancap ini adalah bambu, batang pinang, tali temali, dan beberapa kayu bulat. Nah, untuk daerah penangkapan dari bagan tancap ini biasanya beroperasi pada kedalaman 10-20 meter dengan wilayah pengoperasian di dekat pulau. Kenapa di dekat pulau? Tujuannya adalah untuk menghindari gelombang tinggi. Jadi, untuk tahapan-tahapan pendirian bagan tancap ini, yang pertama sekali tentunya adalah pengadaan alat dan bahan. Selanjutnya, pembalutan tiang panjang. Jadi, tiang panjang ini perlu dilakukan pembalutan. Tujuannya adalah untuk menambah daya tahan dari tiang panjang tersebut dan juga untuk menghindari menempelnya teritik pada bagan tancap, ataupun pada tiang bagan tancap. Selanjutnya adalah setelah pembuatan mal. Jadi, pembuatan mal ataupun pembuatan cetakan. Jadi tujuannya pembuatan mal ini adalah untuk memudahkan ataupun lebih memudahkan pada saat pendirian bagan tancap. Jadi biasanya mal ini dibuat
di wilayah perairan yang tetap tergenang. Artinya pada saat surut ataupun saat perairan surut, wilayah ataupun pemasangan mal ini harus tetap tergenang. Tujuannya adalah untuk memudahkan pada saat penarikan mal ke daerah pendirian bagan tancap. Nah, untuk metode pengoperasian bagan tancap ini biasanya dilakukan itu pada malam hari ataupun setelah matahari terbenam. Kenapa? Karena kalau dilakukan pada siang hari tentunya ikan akan menyebar. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa tujuan dari ataupun target dari tangkapan bagan tancap ini adalah ikan-ikan yang memiliki fototaksis positif ataupun ikan yang menyukai cahaya. Sehingga untuk bagan tancap ini tentunya memiliki alat bantu lampu. Untuk proses pengoperasian bagan tancap ini, yang pertama sekali dilakukan adalah setting ataupun penurunan jaring. Jadi setelah jaring diturunkan, maka dilakukan penghidupan lampu, kemudian dilakukan perendaman beberapa saat. Setelah ikan berkumpul di wilayah jaring ataupun tepat di bawah lampu, maka akan dilakukan hauling ataupun penarikan jaring. Selanjutnya adalah pengambilan hasil tangkapan. Nah, setelah pengambilan hasil tangkapan, kita boleh melakukan setting kembali. Jadi untuk setting hauling itu bisa dilakukan beberapa kali tergantung kepada nelayannya. Nah, untuk konstruksi bagan tancap ini, jadi bagan tancap ini adalah terdiri dari beberapa tiang yang ditancapkan ke dasar perairan. Jadi biasanya panjang melintang ataupun membujur dari bagan ini biasanya berukuran 9 sampai 15 meter. Nah, untuk pembuatan jaring itu biasanya 1 meter lebih kecil dari bangunan bagan. Tujuannya adalah untuk lebih memudahkan pada saat penarikan ataupun penurunan jaring. Jadi adapun mesh size ataupun ukuran mata jaring dari jaring ini adalah berukuran 0,5 cm. Jadi untuk sangkutan dari jaring ini itulah gunanya, yaitu kayu bulat tadi. Jadi kayu bulat berbentuk segi empat mengikuti sisi dari bagan tancap. Nah, setelah itu kemudian disitulah digantungkan untuk jaring penggantungan jaring, dan juga untuk penarikan tali ke tali utama, yaitu ke galangan. Pada setiap sisi bagan ini ditarik tali ke galangan. Tujuannya adalah agar pada saat hauling ataupun setting, posisi dari jaring tersebut tetap seimbang ataupun posisi seimbang. Untuk ikan yang menjadi target penangkapan bagan tancap ini adalah ikan-ikan yang memiliki fototaksis positif, seperti contohnya adalah ikan teri. Jadi tidak tertutup kemungkinan terdapat hasil tangkapan ikan predator, contohnya tenggiri. Kenapa? Ikan tenggiri ini ataupun ikan predator ini bisa mendekat ke daerah ataupun ke wilayah cahaya. Kenapa? Karena adanya indikasi makanan ataupun indikasi keberadaan makanan di wilayah cahaya tersebut. Itulah perkuliahan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua, bisa menjadi tambahan ilmu bagi adik-adik semua. Terima kasih.